Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Tika Febrianti dengan NIM 2003211000017 dari kelas Agri Bisnis B. Di sini saya akan mempresentasikan 3 komoditas yang sudah saya pilih. Yang pertama ada komoditas ubi kayu, yang kedua ada komoditas padi, dan yang terakhir komoditas ikan laut. Untuk yang pertama ini komoditas ubi kayu, saya memilih di Kabupaten Sumeneb. Adapun permasalahannya yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memadai mengakibatkan usaha pada ubi kayu tidak berjalan efektif dan efisien. Hal tersebut dikarenakan masih menggunakan proses pengolahan tradisional. Untuk solusinya, menurut saya pemerintah harus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan juga sesegera mungkin melakukan transfer teknologi. Jika dibandingkan dengan luar negeri, eksportir utama ubi kayu dunia adalah Thailand. Secara agregat, komoditas ekspornya adalah ubi kayu kering atau bisa disebut dry cassava dan juga dikenal sebagai tapioka dalam bentuk pellets guna peruntukan industri pakan ternak di USA dengan tingkat tarif rendah yang didasarkan pada kuota. Sedangkan Indonesia sebagai eksportir ketiga ubi kayu dunia yang juga merupakan anggota WTO, di mana menganut sistem ekonomi terbuka sehingga keterkaitan pasar domestik dengan pasar dunia atau global menjadi sulit dihindarkan. Yang kedua, saya memilih komoditas padi di Kabupaten Indramayu. Adapun permasalahannya yaitu kebanyakan alih fungsi lahan pertanian ke lahan non-pertanian dapat menjadi salah satu penyebab penurunan produksi padi. Selain itu juga masih terjadi tingginya serangan organisme penyakit pada tanaman padi serta teknologi pertanian belum diterapkan secara lengkap dan keberlanjutan. Untuk solusinya menurut saya diperlukan pengembangan konsistensi kebijakan pembangunan pertanian komoditas padi pada pemerintah daerah, jaminan dan perlindungan harga padi melalui lumbung desa modern, peningkatan kualitas dan kuantitas petugas penyuluh pertanian, pengembangan sarana dan prasarana lumbung desa modern, dan bantuan modal dari badan milik usaha milik daerah. Untuk jika dibandingkan dengan luar negeri, Kamboja mempunyai daya dukung sumber daya lahan pertanian yang relatif paling baik dalam penyediaan pangan beras bagi penduduknya dibandingkan dengan negara lain Asia seperti Indonesia yang mempunyai daya dukung lahan pertanian kurang baik dalam penyediaan beras bagi penduduknya dengan luas garapan hanya sebesar 0,13 hektar per petani. Petani Indonesia tidak mempunyai komparatif ekonomi jika mengandalkan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya hanya dari usaha tani padi. Sebaliknya, petani di Malaysia dengan luas garapan 4,3 hektar per petani sudah mampu menghidupi keluarganya secara layak dengan hanya mengandalkan pendapatan dari usaha tani padi. Komoditas yang terakhir yaitu komoditas ikan air laut di Kabupaten Indramayu. Adapun permasalahannya meliputi 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek teknis, di mana nelayan yang masih belum menerapkan rantai dingin dan juga pembudidayaannya juga belum melaksanakan pengelolaan pakan yang sesuai, serta pengolah yang belum menerapkan sanitasi higienis pada proses produksi. Yang kedua yaitu aspek sosial, di mana kesadaran anggota kelompok dalam partisipasi kegiatan kelompoknya masih rendah. Dan yang aspek terakhir yaitu aspek ekonomi, yaitu harga bahan produksi yang masih tinggi. Sedangkan solusinya menurut saya pemerintah perlu melakukan pembinaan atau penyuluhan terhadap masyarakat di Kabupaten Indramayu agar dapat memakai alat dan bahan baku yang sesuai dengan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 52A tahun 2013 tentang persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada proses produksi, pengolahan, dan juga distribusi. Serta perlu dilakukan pendampingan dan penyuluhan mengenai permodalan dan persyaratan pembentukan kelompok sesuai dengan peraturan yang ada. Jika dibandingkan dengan luar negeri, Cina merupakan penguasa penghasil ikan terbesar di dunia dengan total produksi ikan global 178,8 juta ton. Maka sepertiga produksi ikan dunia berasal dari Cina. Faktor utama yang membuat produksi ikan melimpah disebabkan kebijakan pemerintah yang mendorong budidaya ikan secara
yang ditopang teknologi yang efisien. Sedangkan di Indonesia sendiri, produksi ikan sempat mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Namun sekarang produksinya mulai meningkat sehingga industri perikanan di tanah air menyumbang 3% terhadap PDB nasional. Indonesia selama ini juga dikenal kaya akan ikan karena adanya segitiga terumbu karang atau coral triangle. Hal ini yang membuat Indonesia menjadi rumah bagi sekitar 1.650 spesies hewan akuatik. Indonesia bahkan melompat ke posisi kedua jika hanya memperhitungkan perikanan tangkap. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.